وبركاته. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعين درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما والتعليما والتذكرا والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratul Imam Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala Kemarin sudah kita bahas tentang makna la ilaha illallah, definisi Tuhan, definisi ketuhanan atau takrif atau pengertian ketuhanan. Ini jangan sampai lupa, itu pengertian penting itu. Kamu nggak akan dapat pengertian itu di kitab-kitab lain, nggak akan dapat. Di kitab-kitab lain kamu hanya akan dapat kalau ditanya Tuhan itu apa. Tuhan itu ya yang menciptakan langit bumi. Tanya lagi Tuhan itu apa? Tuhan itu ya yang berhak disembah. Itu pengertian secara umum seperti itu. Tapi
kita di dalam ilmu tauhid bisa memahami bahwa apa makna Tuhan. Makna ketuhanan adalah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepada Dia. Itu kamu baru menemukan makna Tuhan yang sebenarnya. Maka dengan makna itu kita bisa menolak anggapan-anggapan tentang ketuhanan yang dituduhkan oleh orang-orang yang tuduhan tersebut tanpa dasar, tanpa sebuah petunjuk, tanpa dalil. Ya, artinya kita harus menyadari itu. Umpamanya kita konsekuen. Seluruh dunia kita bikin polling, tahu polling? Bikin pertanyaan seluruh dunia. Kita tampilkan Tuhan yang disembah oleh orang Arab dulu, Lata dan Uzza. Nah, kita tampilkan, pajang. Kita tanya seluruh dunia, ini siapa? Jawabnya kira-kira apa? Lata Uzza kita tampilkan, seluruh dunia kita tanya, ini siapa? Jawabnya apa? Patung. Ini batu. Gak ada yang akan ngomong ini Tuhan. Gak ada. Orang yang aja yang ngomong ini Tuhan. Ya. Udah, Lata Uzza terjawab ini batu. Terus Nabi Isa, Yesus kita tampilkan. Tanya seluruh dunia, ini siapa? Jawabnya apa? Manusia. Ini orang. Gak ada yang akan jawab ini Tuhan. Gak ada. Coba polling seluruh dunia. Ini konsekuen aja. Gak usah kita intervensi, gak usah. Biarin aja. Coba kamu jawab sesuai apa yang kamu ketahui. Ini siapa? Jawabnya manusia. Ya. Coba tanya lagi, matahari ini siapa? Planet. Api yang disembah oleh orang Majusi, tanya ini apa? Api. Enggak ada yang mengatakan Tuhan, enggak. Ini konsekuen. Lah kenapa kok kemudian mereka ini disebut Tuhan? Karena ada doktrin pemaksaan paham oleh orang tuanya. Didoktrin untuk meyakini ini Tuhan. Orang-orang Arab pada masa itu disuruh meyakini anak-anaknya Lata Uzza Tuhan. Maka ketika Nabi Muhammad SAW datang kepada mereka, mengajak mereka menyembah Allah Zat yang Esa, kata mereka apa? Muhammad, kami sudah punya sesembahan dari bapak moyang kami. Mana ini? Jadi mereka menganggap itu Tuhan bukan karena penemuannya sendiri, bukan, karena doktrin dari orang tuanya. Yang menyembah matahari Tuhan, yang menyembah api sebagai Tuhan, yang menyembah Yesus sebagai Tuhan, semua doktrin. Bukan rasionalnya, bukan akalnya yang menemukan, ini mempunyai sifat-sifat Tuhan. Enggak ada. Jadi kamu harus sadar itu, bahwa di dunia ini enggak ada Tuhan lain, enggak ada. Tuhan itu hanya Allah. Kenapa kok Tuhan itu hanya Allah? Karena yang punya sifat Tuhan memang hanya Allah. Selain Allah tidak punya sifat Tuhan.
Jadi kalau ditanya sekali lagi, apa sih pengertian Tuhan yang kamu tahu? Tuhan itu zat yang tidak butuh kepada yang lain dan yang lain butuh kepada dia. Jadi kalau kita kembali tampilkan tadi dari mulai Lata, Uzza, Yesus, api, matahari, semua benda-benda yang disembah oleh orang Yunani, oleh orang India kita tampilkan semua. Maka yang tampil ini tidak ada yang punya kriteria yang kita sebutkan, nggak ada. Nggak ada yang memenuhi definisi ketuhanan, nggak ada. Semuanya masih punya kebutuhan. Hanya Allah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu. Ini makna ini harus kita simpan dalam hati kita. Jadi jangan terus kalau nanti zikir la ilaha illallah masih seperti dulu, asbun, asal bunyi la ilaha illallah, gedeknya mantep banget. Tanya hatinya ngomong apa? Ya nggak ngomong apa-apa, bagaimana mau? Bagaimana zikir kamu mau naik ke langit? Bagaimana zikir kamu mau dihitung oleh para malaikat? Bagaimana zikir kamu akan diberi pahala oleh Allah apabila mulutnya bunyi tapi hatinya nggak ingat Allah? Jadi mulai hari ini kita usahakan setiap kita zikir kalimat la ilaha illallah yang muncul di hati kita tidak ada zat lain yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepada Dia kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang wajibul wujud kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang menciptakan langit bumi kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang menggerakkan hamba makhluk-Mu kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang mendiamkan makhluk kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang membentuk seluruh makhluk ini kecuali Engkau ya Allah. Itu cara zikir la ilaha illallah yang diajarkan Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Maka kita praktekkan di rumah. Mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya menyebutkan makna-makna. Ada berapa makna yang kita simpan dalam la ilaha illallah? Ada 50 makna. Yaitu dari mulai sifat-sifat Allah yang sudah kita pelajari sejak awal. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis sampai mutakalliman. Maka makna ini bisa kita hadirkan dalam hati kita ketika kita mengucapkan zikir la ilaha illallah. Jadi kalau dengan ini kamu sekarang bisa melihat wajahnya Allah dengan benar. Jangan dianggap wajah itu ini, jangan. Wajah itu maknanya kamu bisa paham, oh ini loh Tuhan. Apa itu? Zat yang tidak butuh kepada yang lain dan yang lain butuh kepada Dia. Dengan melihat ini kamu tahu, oh ini Tuhan. Nah yang selama ini saya pelajari apa? Yang selama ini kita pelajari itu sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifatnya Allah. Setelah kita tahu sifat-sifat Allah, tahu perbuatannya Allah, nah sekarang kita tahu ini loh yang namanya Allah. Hingga tiap kamu zikir di hati kamu betul-betul menyaksikan Allah, menyaksikan Tuhan, bukan menyaksikan tulisan alif lam ha, bukan. Itu mah tulisan Allah namanya. Bukan itu lagi yang diingat ketika la ilaha illallah. Yang diingat apa? Alif lam ha.
bukan itu yang diingat, bukan. Ketika zikir kalimat la ilaha illallah, makna ini yang harus hadir ke dalam hati kita. Jadi dari sini kamu tahu ini loh yang namanya Tuhan. Ya, kayak kamu ngomong rumah. Kalau kamu ngomong rumah, yang tampil di pikiran kamu apa? Bangunan. Ya, bangunan yang ada atapnya, ada temboknya, ada pintunya, maka itu tampil ketika ngomong rumah. Kamu ngomong mobil, yang tampil apa? Ya, besi yang bentuknya ya, ada rodanya, ada, itu tampil di pikiran kamu. Nah, kalau kamu nyebut Allah, yang tampil apa? Gak ada. Allah. Yang muncul di pikiran kamu apa? Gak ada. Ya ini harus dimunculkan ini. Dulu itu nggak muncul, Bib. Sekarang harus muncul. Kalau kamu ngomong Allah, apa yang muncul? Zat yang tidak butuh kepada yang lain dan yang lain butuh kepada Dia. Itulah Allah. Itulah Tuhan yang kita sembah. Itulah zat yang menjadikan pertolongan kepada kita. Itulah zat yang senantiasa mengatasi segala apapun yang jadi masalah-masalah kita. Tuhan yang menolong segala apa yang jadi kebutuhan kita. Tuhan yang mengurus segala keperluan kita, yaitu. Hingga kita tidak pernah bisa lepas dari butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tiap waktu, tiap detik. Kalau hati kita sudah bisa ngakuin tiap detik, saya hamba ya Allah, Engkau makhluk ya Allah, maka syahadat kamu sempurna. Syahadat kita itu 3. Pertama, kita syahadat sebelum kita lahir. Di mana syahadatnya? Di alam arwah. Di alam arwah, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah mengumpulkan semua arwah di satu alam, namanya alam arwah. Dan Allah bertanya kepada seluruh arwah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian, para arwah? Semua arwah menjawab, bala, syahidna, iya ya Allah, kami bersaksi Engkau adalah Tuhan. Ini syahadat kita yang pertama kepada Allah. Nggak pakai berpikir, nggak pakai dalil, nggak pakai apa. Ketemu kita dengan Allah, kita bersyahadat. Emangnya inget, Bib? Bukan ya ingat, boro-boro inget. Boro-boro yang belum lahir kita inget. Wong kamu sudah lahir, kamu nyusu sama mak kamu aja nggak inget, apalagi yang belum lahir. Pernah ingat kamu dulu? Ingat? Ya nggak inget. Lah kok bisa tahu, Bib? Allah yang memberitakan dalam Al-Quran. Allah mengingatkan kita. Ingat. Dulu kamu pernah sumpah sama saya. Ingat. Kemudian di dunia kita lahir, Allah jadikan kita punya akal, kita bisa berpikir, kembali kita bersyahadat. Aku bersaksi ya Allah, Engkau adalah Tuhan. Itu syahadat pakai mulut, namanya syahadat yang kedua, yang kita ucapkan pakai mulut. Syahadat yang ketiga, yang kita sebutkan pakai makna di hati. Maka syahadat yang ketiga inilah yang akan membawa kamu sampai nanti ke akhirat, sampai kamu berjumpa kembali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tiap waktu di hati kamu bisa menyebutkan syahadat ini,
saya makhluk ya Allah, Engkau Tuhanku ya Allah, saya makhluk ya Allah, Engkau Tuhanku ya Allah. Tiap waktu kamu sebutkan ini berarti kamu di dunia ini sempurna syahadatnya. Di akhirat kamu bersyahadat, di dunia kamu tetap bersyahadat mengakui tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang lain yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Ini pengakuan syahadat kita yang akan kita bawa sampai nanti hari kematian kita. Jadi zikirnya nggak usah macam-macam, nggak usah. Zikir nggak usah banyak-banyak. Sedikit zikir, kalau makna ini bisa hadir ke dalam hati kita, maka akan sempurna zikir kita. Ada satu kisah. Ada satu kisah dari ulama yang membiasakan diri zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Dia mendapatkan berita, siapa yang membaca la ilaha illallah 70.000 kali, 70.000 kali, maka akan menjadi tebusan dari api neraka. Orang Islam yang membaca kalimat la ilaha illallah 70.000 kali dengan hati yang hadir tadi, hati yang membawa makna la ilaha illallah dengan benar, dibaca 70.000, maka akan menjadi tebusan dirinya dari api neraka. Maka ulama ini mengamalkannya, dibaca zikir itu. Tiap waktu dia zikir la ilaha illallah pelan-pelan sambil menghadirkan makna di dalam hatinya. Sehari bisa 10 dibaca 10 kali, bisa 100 kali, bisa 200 kali, dikumpulkan sama dia. Oh, hari ini sekian, besok sekian, lusa, sampai terkumpul jumlahnya 70.000. Selesai baca 70.000, maka dia niatkan, ya Allah, saya niatkan bacaan tadi untuk tebusan diri saya dari api neraka. Terus setelah itu dia baca lagi, karena memang dasarnya senang sama kalimat la ilaha illallah, senang, maka diulang lagi. Dia baca lagi 70.000, tapi dia belum meniatkan ini mau diniatkan untuk siapa. Yang tadi pertama dia baca, dia niatkan untuk dirinya sendiri. Yang kedua dia baca, dia belum meniatkan untuk siapa-siapa. Lalu suatu hari dia ada undangan ke tetangganya untuk tahlilan. Ada acara di tetangganya, dia diundang. Kebetulan dia mengajak keponakannya yang masih kecil. Diajak ikut sampai masuk rumahnya Sahibul Hajat yang mengundang acara. Begitu anak kecil itu masuk, langsung spontan anak itu nangis. Nangisnya nangis yang gak seperti nangisnya anak biasa, tanpa berhenti berteriak-teriak histeris luar biasa sambil mengatakan, ya ami hadzal ummi finnar. Wahai pamanku, umi yang ada di rumah ini ada di dalam neraka. Jadi yang ditahlilin itu adalah seorang perempuan, maka anak kecil ini anak kecil yang oleh Allah diberikan mukasyafah, bisa melihat lauhil mahfud, bisa melihat tulisan tentang nasibnya manusia.
maka dia dilihatkan oleh Allah bahwa yang sedang ditahlilin itu ada di dalam neraka. Maka dia nangis berguling-guling. Ya ami hadal ummi finnar, hadal ummi finnar. Terus ini orang ribut geger didiemin nggak bisa. Udah dikasih permen nggak bisa, dikasih es krim nggak bisa, dikasih HP yang nggak mau. Nah main game nggak mau juga. Wah ini berat udah ini. Hah? Si Ami ini, si pamannya ini ingat, oh saya masih punya satu bacaan la ilaha illallah yang belum saya hadiahkan untuk siapa-siapa. Maka dia munajat, ya Allah, bacaan saya tadi yang 70.000 itu ya Allah saya hadiahkan untuk Ummi ini ya Allah. Maka ketika niatnya itu dihaturkan kepada Allah, spontan anak itu diem. Padahal kan nggak janjian ini, nggak ngomong, dia nggak ngomong, hanya di hatinya saja, ya Allah saya niatkan bacaan saya tadi untuk Umi ini. Spontan anak itu diem dan mengatakan, ya Ami hadzal ummi fil jannah, ya Ami hadzal ummi fil jannah. Oh, maka barulah si ulama tadi tahu, oh ternyata memang ini beritanya benar. Maka kembalilah ditulis oleh dia di kitab-kitabnya memberitakan untuk menyarankan kepada siapa saja yang mau mendapatkan tebusan dirinya dari api neraka, baca 70.000 kali. Selesai untuk dirinya, hadiahkan untuk orang tuanya. Selesai untuk orang tuanya, hadiahkan untuk guru-gurunya. Selesai, hadiahkan kepada siapa saja yang kita kehendaki. Jadi 70.000 dibaca untuk tebusan satu orang. Kan kita sering kalau ada tahlilan biasa bacanya apa? Kulhu 10.000 ya. Ini juga tebusan biasanya dibaca bareng-bareng. Tuan rumahnya menyediakan batu. Nah, nanti dibagi bulan sekian baca berapa? 10.000 untuk tebusan orang tuanya. Nah, ini kalau kita mau baca sendiri, bacanya mulai sekarang kita baca pelan-pelan. 70.000 kumpulkan. 70.000 kumpulkan, hadiahkan untuk si anu yang kita kehendaki. Ini salah satu dari kemuliaan, salah satu dari keutamaan zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Keutamaan lainnya apa? Banyak, penuh. Tidak ada zikir yang lebih afdal daripada la ilaha illallah. Sampai dikatakan afdalu zikri, sebaik-baiknya zikir la ilaha illallah. Makanya perbanyaklah zikir ini setelah kita tahu sekarang ini bahwa kalimat la ilaha illallah itu menyimpan seluruh akidah yang sudah kita pelajari. Dan seluruh akidah itu apabila kita baca, kita akan bisa mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala secara sebenarnya. Kita akan tahu makna ketuhanan dengan benar. Kita akan tahu definisi ketuhanan dengan benar. Jadi zikirnya apa? La ilaha illallah. Ini zikirnya orang awam. Ya, zikirnya orang awam kayak kita, pertama yaitu biasakan dengan zikir itu dulu. Nanti kalau sudah biasa pakai zikir itu semakin terus, maka kita akan semakin dekat kepada Allah. Maka kita akan mulai merasa Allah itu menyaksikan kita. Naik ini, naik ke makom ihsan namanya. Dia merasa bahwa Allah memperhatikan dia, bahwa Allah melihat dirinya. Maka orang yang sudah bisa sampai pada makom ihsan ini akan ganti zikirnya. Apa? La ilaha illa
huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Kecuali Dia. Dia siapa? Allah. Dia siapa? Ya yang istighna, yang enggak butuh kepada yang lain dan yang lain butuh kepada Dia. Udah bisa makom ihsan ini yang pertama, naik ke makom ihsan yang kedua. Apa itu? Makom ihsan yang pertama, menyembah Allah seakan-akan Allah melihat dirinya. Makom ihsan yang kedua, menyembah Allah seakan-akan dirinya melihat Allah. Naik lagi nih. Maka orang yang sudah naik lagi ke makom ihsan yang kedua, zikirnya ganti lagi. Apa? La ilaha illa anta, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Sudah mukhatab dengan Allah. Sudah seakan-akan dia itu langsung melihat Allah. Hatinya betul-betul menyaksikan semua sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini zikirnya berubah. Jadi la ilaha illa anta. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta. Ini meningkatnya ke makom ihsan. Jadi apa? Kalau kita enggak biasakan zikir ini, maka kita tidak akan naik ke makom ihsan. Maka kita hanya akan menyebutkan zikir la ilaha illallah, ya zikir biasa saja. Kita anggap pokoknya zikir ingat Allah. Enggak merasa Allah melihat dia, apalagi merasa dia melihat Allah. Tapi kalau kita sudah biasakan ini dengan hati yang khusyuk, hati yang mengingat Allah, hati yang hadir kepada semua makna-makna ini, maka ini akan membawa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus biasakan zikir ini. Kata Nabi apa? Satu zikir la ilaha illallah. Sekali kamu zikir la ilaha illallah, apabila kamu baca zikir itu dengan memejamkan mata kamu dan menghadirkan makna di hati kamu, maka Allah akan ampuni 4.000 dosa kita. Sekali doang coba. Apalagi 10 kali, berarti 40.000 dosa kita diampuni oleh Allah. Selesai dosa kita diampuni, habis diampuni oleh Allah dosa keluarga kita. Selesai dosa keluarga kita diampuni oleh Allah, diampuni dosa tetangga kita. Ini keistimewaannya. Cuman sekali zikir, tapi hatinya mengingat Allah. Bukan yang penting gedeknya saja, bukan yang penting asal banyak, bukan. Gak perlu banyak-banyak, kamu mau sekali saja zikir dengan baik, Allah sudah jadikan ampunan pada kita 44.000 dosa-dosa kita. Itu hadisnya Nabi SAW. Jadi banyak. Di antara puncaknya lagi apa? Orang yang zikir la ilaha illallah, puncaknya lagi, maka dia akan diberikan oleh Allah banyak terbukanya keistimewaan. Allah akan jadikan berita ke dalam hatinya. Allah akan jadikan informasi ke dalam hatinya. Kalau ada kejadian, kamu akan dapat informasinya. Oh, besok akan begini, lusa akan begini. Oh, akan ada bencana ini, akan ada. Kamu akan dapat informasinya. Ini yang orang lain itu nggak bisa tahu, kamu bisa tahu. Kenapa? Karena kamu mendekat dengan Allah. Kamu menjadi orang-orang yang dekat dengan
Allah. Dekat dengan Allah itu maknanya dekat dengan rahmatnya Allah, dekat dengan karunia Allah, dekat dengan pertolongan Allah. Bukan dekat dengan Allahnya, bukan jejeran begini, bukan. Dekat dengan karunia Allah. Ini yang kita harapkan, ini yang kita mau, ini yang kita inginkan sebagai hamba. Semua hamba ingin menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga disebut sebagai ahlillah, sebagai orang yang taqarrub ilallah, yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi keistimewaan-keistimewaan dari zikirnya kalimat la ilaha illallah. Makanya di awal kitab ini kita sudah bicara tentang mabadi'ul asyarah. Mabadi'ul asyarah itu permulaan 10 permulaan untuk membaca sebuah kitab. Jadi sebuah kitab, sebuah buku karyanya ulama yang kita baca itu pasti punya 10 tatanan atau 10 dasar-dasar tentang sebuah buku. Kalau 10 ini kita baca, maka kamu akan tahu buku itu buku untuk apa, keuntungannya apa, namanya buku apa, yang ngarang siapa, hukum mempelajarinya apa hukumnya, apa kemuliaannya ilmu itu dibandingkan ilmu yang lain. Ini ada 10 ini. Hingga nanti buahnya apa saya belajar ilmu itu. Di awal sudah kita bicarakan buahnya belajar ilmu tauhid as-sa'adatud darain, mendapatkan kebahagiaan di 2 tempat. Sa'adatul abadiyah, di akhirat mendapatkan sa'adah yang selama-lamanya. Di dunia mendapatkan kebahagiaan sebagai orang mukmin, mendapatkan ketenangan hati, mendapatkan ketenangan jiwa, keuntungan yang kita peroleh di dunia. Di akhirat keuntungan surga yang selama-lamanya. Ini faedahnya ngaji ilmu tauhid. Coba kamu buka pelajaran ilmu yang lain, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu tafsir, ilmu hadis. Tanya, kalau saya belajar ilmu ini keuntungannya apa? Maka tidak ada ilmu yang keuntungannya seperti keuntungannya ilmu tauhid. Ilmu yang lain keuntungannya, oh belajar nahwu bisa baca, oh belajar hadis, oh bisa memahami kalamnya Nabi Muhammad, oh belajar tafsir Quran, oh bisa memahami perintah-perintahnya Allah yang ada dalam Al-Quran. Belajar ilmu fikih, oh faedahnya mengerti hukum, bisa selamat dari mana yang haram, mana yang halal. Ini faedahnya ini satu-satu ini. Tapi kamu belajar ilmu ini, faedahnya sa'adatud darain. Kamu mendapatkan kebahagiaan di 2 tempat, di dunia sampai nanti di akhirat. Ini diantara puncaknya buah atau keuntungan yang kita peroleh dari ngaji ilmu tauhid. Jadi jangan sampai kita putus dari ngaji ilmu tauhid, karena kita nggak akan mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya kecuali modalnya ngaji ilmu ini. Terus ilmu ini juga yang akan kamu jadikan modal untuk keselamatan kamu setelah kamu meninggal dunia. Dari dunia sampai meninggal kita pakai modal ilmu ini, sampai mati bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah
setelah kita mati, maka ilmu ini pula yang masih kita pegang. Ilmu yang lain akan kita lupakan semuanya. Kita hanya akan ingat kepada ilmu tauhid. Jadi kita akan jelaskan kenapa setelah kita mati kita hanya ingat ilmu tauhid. Masuk adzan Isya, kita dengar adzan Isya sebentar. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة الشرف والدرجة العليا الرفيع وبدء المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمعال والعيال بجاه كبير المتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sebentar. Jadi dari sekarang kita berupaya membiasakan diri zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Untuk apa upayanya? Agar di akhir hayat kita bisa mengingat kalimat ini dan bisa mengucapkannya. Kalau dari mulai sekarang kita tidak biasakan mengucapkan kalimat ini,
maka nanti di akhir hayat kita tidak akan bisa mengucapkannya. Biasakan sejak waktu yang lega, biasakan sejak waktu yang senggang, bukan pada waktu yang sempit. Kalau di waktu yang senggang kita terbiasa, maka harapannya nanti di waktu yang sempit, di waktu yang mendesak, di waktu yang sangat cepat, di waktu yang sangat terbatas, yaitu waktu sakaratul maut, kita masih tetap bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan bisa menghadirkan maknanya sekalian. Bukan hanya bisa mengucapkannya saja, tapi bisa menghadirkan maknanya sekalian di akhir hayat kita. Kita harapannya apa? Allah menolong kita. Apa pertolongan Allah? Pertolongannya Allah yang kita harapkan adalah Allah memberikan kita kemudahan di dalam mengucapkan kalimat tersebut dan kemudahan untuk mengingat maknanya sekalian. Ini harapannya. Maka dari sekarang kita biasakan zikir kalimat tersebut agar nanti di akhir hayat kita masih terbiasa mengucapkannya. Setelah kita mati, jangan dianggap setelah mati langsung masuk surga. Sik banget begitu kan? Setelah mati kita itu enggak langsung masuk surga enggak, atau masuk neraka enggak. Perjalanannya alam akhirat itu lebih lama dari perjalanan dunia. Mati kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Berapa lama? 1000 tahun. 1000 tahun itu hitungan dunia apa akhirat? Akhirat. Kalau 1000 tahun akhirat itu satu hari akhirat sama kayak 1000 tahun dunia. Jadi berapa lama itu? Itu baru di padang mahsyar. Dikumpulkan kita di situ 1000 tahun. Setelah itu dipindahkan kita ke tempat persidangan. Akan disidang amal kita satu per satu. Jumlahnya orangnya berapa? Jumlahnya orangnya berapa? Miliaran. Dan akan disidang satu per satu. Kalau satu orang sidangnya satu hari, berarti berapa waktunya? Ya. Padang mahsyar sudah lama, dipindah ke tempat persidangan. Di persidangan lebih lama lagi. Kita harus ngantri satu persatu disidang oleh Allah, selesai keluar, masuk satu lagi dan dipanggil Fulan bin Fulan maju, Fulan bin Fulan maju, Fulan bin Fulan akan dipanggil satu persatu dan namanya didengar oleh semua yang ada di situ. Ada yang di masa itu berharap, ya Allah, mbok saya nggak usah disidang ya Allah, udah langsung aja masukin neraka ya Allah. Coba, langsung saja masukkan neraka. Kenapa? Dia tahu kalau saya sampai disidangkan, saya akan dapat dua siksaan. Apa? Malu dan disiksa oleh Allah. Malu dari dosa-dosanya, dan yang kedua disiksa oleh Allah. Kata dia apa? Ya Allah,
Udah nggak usah disidang lah ya Allah. Saya ngaku saya salah ya Allah. Udah cepet aja langsung masuk neraka. Tapi ya nggak bisa, semua akan disidang. Setelah disidang selesai, kemana? Melewati jembatan. Berapa lama? Berapa lama? Ada ulama yang mengatakan di jembatan itu, jembatannya itu lurus 30.000 tahun, naik 30.000 tahun, turun 30.000 tahun. Berapa lama? Itu. Jadi jangan dibayangkan, oh setelah mati ngucapin la ilaha illallah masuk surga. Asik banget kayaknya. Ini masih lama. Kenapa? Surga yang akan kamu tempati itu selama-lamanya. Maka untuk masuk ke surga nggak cuma butuh 60 tahun. Ibadah 60 tahun selesai gitu langsung surga. Ya Allah, enak banget kayaknya yang begitu. Nah terus setelah kita dari alam kubur, kita dibangkitkan oleh Allah, modal kita di sana apa? Hah? Ilmu apa yang mau kita andalkan di sana? Semua ilmu yang lain akan kamu lupakan. Yang akan kamu ingat hanya ilmu ini nanti. Kamu hanya akan ingat, ya Allah, saya hamba, ya Allah, Engkau saya Tuhan, saya makhlukmu, ya Allah, Engkau adalah Tuhan. Saya hamba, ya Allah, Engkau Tuanku. Saya hamba, ya Allah, Engkau Tuanku. Engkau zat yang esa, Engkau tidak butuh segalanya. Itu doa yang akan kita ingat selama jutaan tahun. Kita nggak akan ingat ilmunya sholat, ilmunya puasa, ilmunya haji, ilmunya yang lain. Nah untuk apa diingat? Nggak dipakai lagi di sana, mau ngapain diinget-inget? Makanya kalau ada orang kok membelakangkan ngaji ilmu ini, menganggap gampang ngaji ilmu ini, dianggap dirinya sudah tahu tentang isinya la ilaha illallah, kemudian menganggap cukup dengan pengetahuan yang selama ini sudah diketahui, ketika ngucapin la ilaha illallah yang diingat hanya alif, lam, ha, betapa susahnya dia nanti di akhirat. Betapa akan resahnya hatinya di akhirat. Dia nggak akan tahu apa yang jadi hak-haknya Allah. Kalau kamu paham ini, yang akan kamu zikirkan apa? Tidak ada yang bikin manfaat kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang bikin maldoroh kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang menggerakkan kami kecuali Engkau ya Allah. Enggak ada yang mendiamkan kami kecuali Engkau ya Allah. Terus zikir semua perubahan-perubahan yang terjadi pada masa itu diciptakan oleh Allah. Satu persatu kita ingat kepada Allah. Hingga zikir ini akan menemani kita terus. Kita akan berada di dalam naungan rahmatnya Allah, naungan memandang kepada wajahnya Allah, naungan memandang kepada ketuhanannya Allah tiap waktu dari waktu demi waktu, karena kita membawa ilmunya la ilaha illallah. Ini yang kita harapkan. Makanya ilmu inilah yang akan kita pakai mendapatkan keselamatan di dunia dan keselamatan sampai nanti di akhirat. Jangan sampai kita tinggalkan belajar ngaji ilmu ini, kita membelakangkan ngaji ilmu ini, kita anggap cukup dengan zikirnya saja tanpa perlu maknanya, maka itu pengetahuan yang salah, itu pedoman yang salah. Yang kita pentingkan
bukan hanya lafadznya, bukan hanya zikirnya, tapi makna yang akan kita simpan di dalam hati itu yang harus kita utamakan, karena itu yang menjadi intinya. Ibarat buah pisang itu ada kulitnya dan ada isinya. Isinya doang yang mau kita makan, tapi tetap kita membawa kulitnya. Kalau cuman dapat kulitnya ya nggak ada gunanya. Tapi kalau sudah dapat kulitnya dan dapat isinya, maka isinya itulah yang akan membawa kita manfaat sampai nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah memahami kalimat la ilaha illallah. Kita semua dijadikan oleh Allah bisa berpegang terus pada kalimat la ilaha illallah. Allah jadikan kita semua yang kumpul di sini bisa mau ngaji kalimat la ilaha illallah. Allah jadikan kita paham kalimat la ilaha illallah. Allah mudahkan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir hayat kita. Dan Allah mudahkan pula kepada keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita untuk bisa mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah pada akhir hayat kita bisa mengucapkannya, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah jadikan kita selamat di dunia dan selamat sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, kita akan sambung perjumpaan yang akan datang, bicara bab yang akhir setelah la ilaha illallah, bicara Muhammadur Rasulullah. Apa saja yang masuk di dalam syahadat Rasul, syahadat yang kedua, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insyaallah kita sambung yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tarsili kulli hawba wastur lana awrati wa amin rawati wa ghfir li Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'ina Rabbi isma fadlan wa judan manna biminna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli sallallahu sallam rabbi wa alihi wa sahbihi adada tasi suhbi subhana rabbika badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.